Pada kesempatan yang istimewa ini, Dekapan Angin akan mempersembahkan sebuah cerita yang mencoba membawa Anda pada perjalanan yang menggetarkan jiwa. Dalam beberapa saat, pintu-pintu yang menghubungkan kita dengan alam gaib akan terbuka. Kami akan membuka jendela menuju dunia yang berbeda, tempat tersembunyi di antara bayang-bayang dan kehidupan yang tak terlihat. Anda akan mendengarkan pengalaman tak terlupakan, di mana segala hal yang dianggap mustahil menjadi nyata. Cerita ini diambil dari narasumber Twitter @ceritasiska. Selamat menikmati malam yang tak akan Anda lupakan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata sebuah keluarga penambang di daerah Jawa Timur yang selalu melakukan ritual khusus untuk mengawali mengambil pasir. Demi kelancaran bersama yang saya pakai dalam cerita kali ini, saya menggunakan nama samaran dengan judul cerita Tumbal Penambang Pasir. Langsung saja saya ceritakan kisahnya, dimulai dari batang rokok yang dihisap oleh Waluyo. Tintinya keluar. Pandangan matanya masih fokus dan terpana dengan tingkah laku Sabirin. Waluyo dengan serius memandangi mereka dari kejauhan. Kemudian suara Mbok Wisto, pemilik warung kopi yang sedang disinggahi Waluyo, membuatnya kaget. Enak opo sih yo? Kok eram tenan lek nyawang keluargane Birin? Bocah-bocah kae wis lakoni ngono kuwi, ucap Mbok Wisto santai sambil mengaduk kopi panas di sebuah cangkir. Waluyo yang mendengar ucapan Mbok Wisto lantas langsung tersenyum. Nampak tatapan Waluyo meremehkan tindakan yang dilakukan oleh keluarga Sabirin di seberang sana. Lah yo mbok, wong kok nyeleneh, lakone koyok ngono kuwi opo ora oleh wangsit saka dayange, tah yo opo? Lek uduk wong sugih, mosok mampu mbeleh sapi papat terus didum-dum sapenake, jawab Waluyo. Cerita berganti pada suasana keluarga Sabirin yang sedang khidmat dalam semedinya. Terlihat Sabirin yang duduk di depan tengah menunduk dan membaca ayat-ayat khusus, entah itu apa. Anaknya yang bernama Janet melihat bapaknya yang sedang konsentrasi memimpin ritual menyinggol lengan istrinya. Sampai jam piro iki ngadep gunung model koyo ngene? Tanya si Janet. Putri yang saat itu juga duduk dan memejamkan mata akhirnya terkejut dengan suara Janet. Kamu jangan berisik, nanti kalau ayah tahu bisa marah loh mas. Tiba-tiba Sabirin berdiri dan menoleh ke belakang dan melihat anggota keluarganya yang sedang mengikuti ritual tersebut. Sudah, ketemu jawabannya. Ayo segera dipotong sapinya dan segera dibagikan, ucap Sabirin jelas. Semua anggota keluarga yang ikut saat itu kemudian berdiri dan melaksanakan perintah Sabirin. Sabirin termenung dan menatap ke arah gunung, kemudian memejamkan mata. Janet melihat ayahnya yang selalu begitu. Setelah proses ritual hanya bisa heran. Mengapa ayahnya memilih melakukan hal seperti ini di tempat terbuka? Di tempat dia dan para pekerjanya menambang pasir. Kenapa tidak menggelar acara resmi saja dengan mengundang warga kampung agar bisa merasakan kesakralan dan kemurnian dari hasil rezekinya? Kemudian Sabirin menoleh ke arah Janet secara tiba-tiba. Melihat anaknya seorang diri di sana, akhirnya Sabirin melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Janet untuk mendekat kepadanya. Janet yang melihat ayahnya melambaikan tangan, kemudian bergegas menghampirinya. Le, nanti kepala sapinya kamu kubur di area sana ya, ucap Sabirin yang menunjuk suatu area di ujung.
Janet yang terkejut dengan perintah ayahnya hanya bisa mengangguk pelan. Ini pertama kalinya dirinya mengubur kepala sapi. Biasanya dia tidak ikut campur, selain hanya ikut duduk. Dan biasanya kepala sapi itu ada orang tertentu yang mengubur, bukan dari anggota keluarga, melainkan beberapa orang yang bekerja kepada mereka. Benar saja Janet merasa ketakutan, lantaran ini adalah tugas pertama dari sang ayah yang disuruh mengubur 4 kepala sapi. Janet mengambil gerobak kayu yang memang sudah tersedia di sana, kemudian mendorongnya ke arah di mana 4 kepala sapi itu diletakkan. Setelah sampai, Janet memperhatikan kepala sapi itu dengan aneh. Entah apakah hanya perasaan saja melihat darah sapi dari kepala itu tidak mengalir ke tanah, atau memang darah itu sudah meresap ke tanah. Janet hanya heran, kenapa kepala sapi itu diletakkan di atas batu, dan batu tersebut tidak nampak terlumuri darah setetes pun. Janet menengok ke kanan dan ke kiri. Suasana sudah sepi, bahkan tak terlihat satu orang pun yang masih berada di sana. Janet mulai mengangkut kepala sapi itu ke dalam gerobak kayu yang dia bawa. Namun hal mengejutkan terjadi. Nampak seorang perempuan bungkuk berkalung ular sedang memperhatikannya dari jarak yang tidak jauh. Janet kaget dan memperhatikan lagi. Perempuan itu hilang seketika. Dia mulai celingak-celinguk dan memperhatikan lagi area sekitar situ. Tidak salah sepertinya. Dia melihat sosok perempuan tua yang memperhatikannya tadi. Namun, anehnya kemana pergi sosok tersebut? Janet melewatinya dan meneruskan mengangkut kepala sapi itu dan segera menguburnya. Saat membawa kepala sapi tersebut, Janet merasa dibuntuti oleh seseorang. Namun saat melihat sekitar, hanya dia seorang diri yang sedang berada di sana. Dirasa cukup aneh dan membuat dirinya merasa merinding. Janet dengan tenang meneruskan berjalan dan segera mungkin menyelesaikan perintah ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih dan serak di kuping yang berkata, "Sing mbok kowo iku pangananku. Sing tak korban no gawe dunyomu." Mendengar suara tak bergaga itu, Janet semakin takut dan merinding. Akhirnya dia mempercepat langkah kakinya dan segera sampai di tempat yang dia tuju. Setelah sampai, Janet segera mungkin mulai menggali tanah dan mulai segera mungkin untuk mengubur kepala sapi tersebut. Janet memindahkan kepala sapi tersebut ke dalam tanah. Tiba-tiba tangannya mulai geli dengan gerakan sesuatu. Saat dilihat, alangkah terkejutnya Janet dan melihat beberapa jarinya terdapat makhluk kecil yang bergerak dengan pelan. Janet jingkat dan terkejut, lantaran yang bergerak itu adalah belatung. Tidak hanya satu, melainkan beberapa belatung. Kemudian Janet melihat kepala sapi yang sudah berada di depannya. Ternyata 4 kepala sapi tersebut sudah dipenuhi oleh belatung. Janet terkejut dan heran. Mengapa kepala sapi yang baru saja dipotong bisa dipenuhi oleh belatung dalam beberapa menit? Tanpa berpikir panjang, Janet langsung menggali tanah dan mengubur 4 kepala sapi tersebut dan kemudian segera pergi. Ketika sampai di rumah warga, Janet mencuci tangan di keran umum. Kebetulan Waluyo berjalan melewatinya. Berhentilah Waluyo, lantaran dia melihat si Janet sedang mencuci tangan dan kakinya di pinggir jalan. "Net, lha opo awakmu? Wis mari ya rituale oleh wangsit opo?" gurau Waluyo kepada Janet. Janet hanya melempar wajah yang datar dan memperhatikan Waluyo dengan wajah yang sedikit bingung. "Ngomong opo yo?
Dang rapi kono cek orang ngalor ngidur, nemu arah, balas si Janet. Waluyo yang melihat Janet berwajah pucat menjadi penasaran. Dia tidak tampak seperti biasanya. Wajah Janet seperti mayat hidup, nampak lesu dan seperti bukan Janet seperti biasanya. Pertemuan Waluyo dan Janet hanya berlalu begitu saja. Janet yang merasa kurang enak badan setelah mengubur kepala sapi itu segera pulang. Di rumah istrinya sudah menunggu kedatangannya, yang mana sudah merasa khawatir lantaran Janet kembali lama sekali. "Dari mana, Mas? Wajahmu kok pucat sekali?" tanya istrinya. Janet hanya melewati pertanyaan istrinya dan bergegas ke arah dapur dan mengambil segelas air putih. Janet meminum air tersebut dan tiba-tiba terhantam benda keras di punggungnya. Seketika Janet berubah. Dia nampak kesetanan, tertawa tidak jelas dan mengeluarkan air liur yang sangat banyak dari mulutnya. Istrinya yang mengetahui keadaan Janet saat itu langsung teriak histeris, memanggil semua keluarganya. Bola mata Janet terlihat putih, tangannya mencakar-cakar tanah. Janet tak sadarkan diri. Sudah dipastikan bahwa Janet sudah kesurupan. Beberapa warga yang mendengar cerita istri Janet segera menghampiri. Nampak Pak Sabirin juga langsung berlari mendengar anak mantunya menjadi tidak karuan. Dia khawatir jika dia akan melahirkan dan tidak diketahui orang. Namun rupanya anak mantunya tidak apa-apa. Malah Sabirin terkejut melihat Janet yang sudah terlihat menakutkan. Sabirin dengan cepat mengambil 3 batang dupa dan menyalakannya. Sabirin paham, pasti yang masuk ke dalam raga anaknya adalah bau rakso. "Ngapunten, Mbah, niki anake Sabirin. Wonten pesen nopo dugi panjenengan? Kok sampai melebet teng raka putra kula?" tanya Sabirin pelan. "Birin, anakku, awakmu tak tahui ojo sampai nutup dalan lawasku. Aku kate liwat Birin, tapi dalanku mau tutup. Aku murko Birin, awakmu ora matuhi aturanku," ucap sosok yang memasuki tubuh Janet. Sosok itu terlihat sangat marah. Sampai dengan santainya, sosok yang memasuki raga Janet itu memecahkan gelas dan kemudian memakan pecahan kaca dari gelas itu. Istrinya yang melihat Janet kesurupan itu kemudian pingsan. Warga dan sanak saudara yang melihatnya kemudian menolong dan membawa istri Janet ke dalam kamar. Sabirin masih belum bisa mencerna dengan omonganku bau rakso tersebut. Tiba-tiba Janet terlempar ke arah tembok dengan keras. Tubuhnya kemudian tersandar dan merasakan sakit luar biasa dari punggung dan mulutnya. Dengan darah yang masih mengalir pelan dari mulutnya, Janet kebingungan melihat warga sekitar dan juga ayah yang melihat dirinya begitu khawatir. Janet masih merasa kesakitan dan kemudian segera dibantu ayahnya untuk berdiri. Setelah kejadian tersebut, entah mengapa Sabirin menjadi kepikiran jalan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Tiba-tiba suara Naryo memutus lamunan sore itu. "Kang Ayu, sudah ditunggu sama anak-anak. Waktunya nambang. Pesanan pasir alhamdulillah sedang melimpah, Kang. Sayang kalau nggak segera dikerjakan," ucap Naryo dari seberang. Kemudian Sabirin dengan pelan mengambil pancinya dan berangkat mengikuti Naryo. Janet dan istrinya kemungkinan tidak ikut lantaran kejadian kemarin yang pasti membuat kesehatan Janet harus pulih dahulu. Hari ini hanya beberapa orang dari keluarga dan beberapa orang pekerja. Sore itu nampak seperti pada umumnya. Aktivitas menambang masih sama seperti kemarin lusa. Sabirin masih melamun dengan perkataan sosok yang masuk ke dalam raga Janet. Di tengah lamunannya, dari kejauhan nampak seorang perempuan yang berdiri,
mematung sedang memperhatikan dirinya. Sabirin menjepitkan mata dan mencoba melihat sesekali lagi. Seperti tidak ada yang aneh dengan perempuan itu. Sabirin dengan penasaran kemudian berdiri dan memandangi sosok tersebut sekali lagi. Ternyata sosok perempuan yang dilihatnya membawa seekor ular yang dililitkan di lehernya. Sabirin yang kaget bukan main, hanya memperhatikan secara tajam tingkah laku perempuan tersebut. Dirinya melihat beberapa orang yang berdiri di dekat sosok perempuan itu, hanya melewatinya saja, seperti tidak ada sosok itu di sana. Kemudian perempuan itu memberi isyarat dari ayunan tangan kanannya bahwa Sabirin disuruh segera pergi. Namun Sabirin masih belum tahu maksud dari isyarat perempuan tersebut. Hingga tiba-tiba kepulan asap tebal dan juga gemuruh datang secara tiba-tiba. Sabirin panik dan juga kebingungan saat itu, lantaran kepulan asap yang dilihatnya berasal dari panasnya lahar yang sedang berjalan cepat dan deras ke arah tambangnya. Sabirin mulai berteriak, dan pekerja serta saudaranya yang berada di bawah tidak mendengar teriakannya. Sabirin menyuruh Naryo yang saat itu di atas untuk memberi kabar ke bawah, lantaran lahar sedang berjalan menuju arah tambangnya. Naryo yang juga ikut panik kemudian secara cepat mengambil kunci sepeda motor dan tancap gas ke bawah. Beberapa penambang pasir segera berjalan ke atas, namun beberapa tidak bisa secara cepat berjalan ke atas. Hingga lahar sudah dekat dan tanpa bisa dihindari, beberapa pekerja dan juga beberapa penambang yang masih saudara Sabirin tersapu oleh panasnya lahar. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu lahar tersebut hilang dan selesai. Setelah lahar menyapu para pekerja dan saudaranya, Sabirin tanpa basa-basi dan juga mengulur waktu, dirinya segera mungkin melihat kondisi di bawah. Sungguh sangat memprihatinkan, lantaran beberapa pekerjanya yang tewas tersapu lahar sudah tidak lagi bisa dikenali lagi. Hingga saat dirinya berjalan ke salah satu kendaraan yang separuh sudah tertutup abu lahar, Sabirin semakin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Truk yang dia kenali, sangat-sangat dikenali menjadi saksi ganasnya lahar panas yang membunuh keluarganya. Salah satunya pemilik truk yang berada di depannya. Nampak terlihat sepasang kepala yang sedikit hangus, bersandar di sofa truk dengan mata yang sedikit melotot. Ya, mereka berdua tidak lain adalah Janet dan istrinya yang setengah hamil muda, menjadi salah satu korban saat itu. Sabirin tertunduk lemas tak berdaya, lantaran anaknya menjadi salah satu korban ganasnya lahar yang datang tanpa aba-aba tersebut. Hingga Sabirin menyadari sekali lagi, kemudian mengingat petuah dari sosok kemarin yang masuk ke dalam raga Janet. Sabirin telah melakukan kesalahan, yang mana jalan lahar yang semestinya menjadi tempat lewatnya lahar panas, ditutup olehnya, lantaran keegoisan selama ini. Sekian cerita dari Tumbal Penambang Pasir ini. Tidak ada unsur kesengajaan dalam penyebutan nama maupun tempat. Pesan moral yang bisa didapat dari cerita di atas adalah pesugihan dengan konsep pengorbanan ataupun tumbal. Seringkali tidak memiliki moral yang positif dari perspektif etika dan nilai kemanusiaan. Namun, jika kita mencoba mengekstrak pelajaran atau moral dari sudut pandang pengalaman fiksi atau metafora, kita bisa merumuskan pesan moral sebagai peringatan atau kritik terhadap tindakan yang tidak bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, pendengar setia dalam channel Dekapan Angin. Para pembaca yang setia, tanpa Anda, cerita-cerita ini hanya akan menjadi kata-kata yang tak bermakna. Dukungan dan antusiasme Anda adalah yang membuat kami terus berkarya dan menghadirkan konten-konten yang bermakna. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya.
Semoga kita dapat bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.